Pada abad ketiga sebelum Masehi, dunia di sekitar Laut Tengah berada dalam ketegangan yang tidak pernah surut. Dua kekuatan besar tumbuh berdampingan, saling mencurigai satu sama lain, dan masing-masing mengincar pengaruh yang semakin luas. Di sebelah barat, bangkit sebuah kekuatan militer yang disiplin, agresif, dan haus ekspansif, Republik Roma. Mereka menaklukkan kota-kota di semenanjung Italia satu persatu, membangun aliansi dan meyakinkan dunia bahwa tidak ada kekuatan di darat yang dapat menghentikan mereka. Di seberangnya, di pantai Afrika Utara, berdiri Kartago, kota dagang yang kaya raya, pusat ekonomi dunia kuno. Kota ini dibangun oleh para pedagang Fenisia dan kini menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur-jalur perdagangan dari Spanyol, Sisilia, Sardinia, hingga Afrika Barat. Jika Roma unggul di darat, Kartago menguasai laut. Dan ketika dua kekuatan seperti ini tumbuh di wilayah yang sama, sebuah konflik besar hanyalah masalah waktu. Beberapa puluh tahun sebelum kisah besar ini dimulai, kedua kekuatan tersebut sudah pernah beradu dalam Perang Punisia pertama. Perang itu berlangsung lebih dari 20 tahun, pertempuran panjang yang menguras darah, harta, dan kebanggaan. Kartago pada akhirnya kalah. Roma mengambil Sisilia, wilayah penting dan simbol kejayaan Kartago. Kekalahan itu bukan hanya militer, tetapi luka psikologis yang dalam. Kartago dipaksa membayar ganti rugi yang sangat besar dan kehidupan rakyatnya berubah dramatis. Bagi seorang jenderal Kartago bernama Hamilkar Barca, kekalahan itu adalah aib yang tidak bisa dilupakan. Hamilkar, seorang komandan berbakat yang memimpin pasukan Kartago di Sisilia, melihat sendiri bagaimana kekuatan Roma semakin besar dan ambisinya semakin tidak terbendung. Ia percaya Roma tidak akan berhenti sampai Kartago benar-benar dihancurkan. Kebencian terhadap Roma tidak hanya melekat pada dirinya, tetapi ia wariskan kepada anak-anaknya. Di antara anak-anak itu, ada satu yang paling menonjol, Hannibal Barca. Anak ini tumbuh bukan di dalam istana, tetapi di kamp militer. Sejak kecil, ia terbiasa melihat metode perang, mendengar percakapan tentang strategi, dan mempelajari medan tempur. Ia tidak pernah benar-benar memiliki masa kecil seperti anak-anak lain. Yang ia pelajari adalah loyalitas, disiplin, dan pemahaman tentang musuh terbesar bangsanya, Roma. Menurut catatan sejarawan kuno seperti Polybius dan Livy, Hamilkar suatu hari memanggil Hannibal kecil yang saat itu berusia sekitar 9 tahun. Di depan altar keluarga dan para dewa, Hamilkar meminta putranya itu bersumpah. Hannibal meletakkan tangannya di atas persembahan suci, dan di sana, di momen yang sunyi namun menentukan masa depan dunia, ia mengucapkan kata-kata yang akan membentuk hidupnya. Aku bersumpah tidak akan pernah menjadi sahabat Roma. Itu bukan sumpah seorang anak, itu adalah komitmen seorang calon jenderal. Dan sumpah itulah yang kelak mengguncang pondasi kekuatan terbesar di dunia kuno. Ketika Hamilkar tiada, tongkat kepemimpinan diserahkan kepada menantunya, Hasdrubal the Fair. Namun, setelah Hasdrubal terbunuh oleh seorang pembunuh dari suku lokal di Iberia, para prajurit Kartago di sana memilih satu sosok untuk memimpin mereka. Bukan politisi, bukan bangsawan, tetapi seorang pemuda yang memiliki keberanian dan kecerdasan militer melampaui usianya, Hannibal Barca. Ketika ia naik menjadi komandan, Roma mulai merasa khawatir. Bukan tanpa alasan, Hannibal menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya sejak awal. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga diplomat, ahli strategi, dan seorang pemimpin yang dicintai oleh pasukannya. Ia mempelajari taktik perang dari ayahnya dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Ia tahu bagaimana motivasi prajurit dari berbagai etnis, orang Iberia, Numidia, Libya, dan bahkan para tentara bayaran Galia. Ia memiliki intuisi militer yang bahkan Jenderal Roma pun akui. Marcus Claudius Marcellus, salah satu komandan besar Roma, pernah mengatakan bahwa Hannibal adalah musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi Republik. Dan apa yang membuat Hannibal berbeda dari semua jenderal lain? Ia bukan hanya ingin menang, ia ingin menghancurkan akar kekuatan Roma. Ia ingin membalikan hasil perang Punisia pertama, menghapus penghinaan yang diterima negerinya, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kejayaan Roma tidaklah abadi. Rencana Hannibal bukanlah rencana biasa. Ia tidak ingin menyerang Roma dari laut seperti dugaan banyak orang. Ia tidak ingin bertarung dalam perang panjang di perbatasan. Hannibal ingin melakukan sesuatu yang lebih berani, lebih gila, dan lebih bersejarah. Ia ingin menyerang Roma dari arah yang sama sekali tidak terpikirkan. Dari utara, melalui Spanyol, melintasi wilayah suku-suku Galia, dan yang paling mustahil, melewati pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen pada masa itu bukan hanya hambatan geografis, itu adalah tembok alam yang dianggap mustahil ditembus oleh pasukan besar. Jalurnya sempit, cuacanya ekstrim, tebingnya curam, penuh ancaman suku-suku lokal, dan bahkan rombongan kecil pun sering gagal melintasinya. Tetapi Hannibal melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Jika dia berhasil menyeberangi Alpen, ia akan muncul tepat di jantung wilayah Italia sebelum Roma sempat bersiap. Itulah elemen kejutan total. Namun yang berencana itu benar-benar melampaui batas imajinasi adalah ini. Hannibal tidak hanya membawa infanteri, kavaleri, dan perbekalan. Ia membawa 37 ekor gajah perang, hewan raksasa yang simbol kekuatan Kartago. Gajah-gajah itu sebenarnya bukan spesies besar seperti gajah India. Kebanyakan adalah gajah Afrika Utara, berukuran lebih kecil, tetapi tetap saja membawa gajah melewati salju, tebing curam, dan jalan licin adalah sesuatu yang pada zaman kuno dianggap tidak masuk akal. Dan pertanyaannya pun muncul, bagaimana mungkin seorang jenderal berani mencoba menyeberangi gunung tertinggi dan paling mematikan di Eropa dengan gajah? Inilah cerita yang akan mengungkap tekad seorang anak yang disumpah untuk membenci Roma dan menjadi pria yang hampir menghancurkannya. Setelah Hannibal mengambil alih komando pasukan Kartago di Iberia, satu pertanyaan besar menghantui seluruh dunia Mediterania. Apa langkah berikutnya? Kartago masih terikat oleh rasa malu dari perang Punisia pertama, dan Roma tahu bahwa kekuatan itu tidak akan rela berdiam diri selamanya. Namun, yang tidak dipahami Roma saat itu adalah bahwa di dalam diri Hannibal, kebencian kepada Roma bukan hanya warisan ayahnya, tetapi sebuah tujuan hidup. Dan dengan kedudukan sebagai panglima tertinggi di Iberia, wilayah kaya yang menjadi sumber daya Kartago, ia mempunyai kekuatan dan kesempatan untuk menjalankan misi yang selama ini dipendamnya. Rencana awal para pemimpin Kartago sebenarnya jauh lebih konvensional. Mereka menganggap bahwa jika perang dengan Roma pecah lagi, maka konflik itu akan terjadi melalui laut, seperti perang sebelumnya. Kartago memiliki tradisi kemaritiman yang sangat kuat, dan banyak politikus percaya kekuatan mereka masih bertumpu di wilayah lautan pesisir. Dalam pikiran para politisi Kartago, pilihan yang paling logis adalah membangun kembali kekuatan armada, memperkuat benteng pesisir, dan menyerang wilayah-wilayah Romawi yang dekat dengan pantai. Mereka ingin menantang Roma di Sisilia atau membuka front di Italia Selatan. Tapi Hannibal melihat gambaran yang jauh lebih besar. Ia mengetahui bahwa Roma telah menjadi raksasa darat
yang hampir tidak tertandingi. Menghadapi Roma dalam perang terbuka di medan yang mereka kuasai adalah bunuh diri. Ia juga tahu bahwa Roma telah memperkuat armadanya sejak perang pertama. Kartago tidak lagi memiliki dominasi lautan seperti dahulu. Jika ia mengangkut pasukannya lewat laut, kemungkinan besar armada Roma akan memotong pergerakannya. Bahkan jika mereka berhasil mencapai Italia, mereka akan mendarat di tempat yang sudah dijaga ketat. Ini bukan rencana kemenangan, itu hanya rencana penundaan kekalahan. Hannibal menarik garis merah di peta dan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat para sesepuh Kartago. Ia melihat bahwa Roma mengamankan wilayah mereka dari selatan dan dari laut. Tetapi dari utara, pertahanan Italia jauh lebih longgar. Di utara Italia, negeri itu dilindungi hanya oleh suku-suku Gallia Cisalpina. Banyak di antaranya justru membenci Roma karena tanah mereka sering direbut dan dipaksa tunduk. Di luar itu, di Gallia Transalpina dan Iberia, terdapat suku-suku liar dan pegunungan tinggi yang tidak pernah dianggap sebagai jalur invasi yang masuk akal. Tidak ada jenderal waras yang mencoba membawa puluhan ribu pasukan melewati wilayah barbar, hutan lebat, dan gunung-gunung berbahaya. Tetapi Hannibal bukan jenderal biasa. Ia tahu bahwa kemenangan sejati tidak datang dari strategi yang aman. Kemenangan datang dari membuat musuh terkejut, tidak siap, dan kehilangan keseimbangan dari awal. Itulah sebabnya ia memutuskan sesuatu yang hampir tidak bisa diterima akal sehat, menyerang Roma dari utara dengan pasukan besar melalui jalur darat yang sangat panjang dan mematikan. Rencana itu dimulai dari Iberia, Spanyol modern, wilayah yang telah diperkuat Kartago selama bertahun-tahun. Disinilah Hannibal mengumpulkan pasukan multi-etnis yang menjadi ciri khas militer Kartago. Dari Afrika, ia membawa infanteri berat dan ringan yang disiplin. Dari Iberia, ia merekrut pasukan pejuang yang terkenal berani dan ganas dalam pertempuran jarak dekat. Dari Numidia di Afrika Utara, ia mendapat kavaleri ringan tercepat di zaman itu. Kuda-kuda yang dapat bermanuver seperti angin. Dan yang paling menarik perhatian dunia adalah keputusannya membawa 37 ekor gajah perang, simbol kebanggaan Kartago, makhluk besar yang bisa menghancurkan formasi musuh dan memicu ketakutan psikologis di medan perang. Akan tetapi, membawa gajah bukanlah keputusan yang didasarkan hanya pada simbolisme. Bagi Hannibal, gajah adalah tank dunia kuno, mengguncang formasi musuh, memecah barisan, dan menimbulkan kepanikan. Ia tahu bahwa Roma hampir tidak pernah menghadapi pasukan gajah dalam jumlah signifikan, dan ia menginginkan efek kejut itu muncul di jantung wilayah Roma sendiri. Namun, sebelum mencapai Italia, Hannibal harus melalui perjalanan darat yang luar biasa berbahaya. Setelah meninggalkan kota basisnya di Carthadas, Cartagena, ia menyeberangi sungai Ebro, wilayah yang dipenuhi suku-suku Iberia yang tidak semuanya bersahabat dengan Kartago. Di sini, Hannibal harus berperang terlebih dahulu, bahkan sebelum perang dengan Roma benar-benar dimulai. Ia menaklukkan beberapa suku, menundukkan yang lain dengan diplomasi, dan berusaha mempertahankan kecepatan agar Roma tidak bisa mengantisipasi gerakannya. Setelah itu, Hannibal sampai di wilayah Gallia di sekitar sungai Rhone. Inilah titik pertama di mana rencananya tampak mustahil. Roma telah mengirim pasukan untuk memotong jalannya, tetapi sekali lagi Hannibal membuktikan kecerdasannya. Ia mengirim sebagian kecil pasukan untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara pasukan utamanya melintasi sungai dengan cara yang tidak terduga. Ketika ia berhasil menyeberangi Rhone lebih cepat dari yang diperkirakan, Roma terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Hannibal akan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke utara, mendaki pegunungan Alpen, bukannya berbelok ke Italia melalui jalur yang lebih mudah.
Pada titik ini, pilihan Hannibal benar-benar memasuki wilayah strategi yang dianggap nekat. Bahkan sekutu-sekutunya pun ragu. Banyak prajuritnya mengira ia sudah kehilangan akal sehat. Pegunungan Alpen bukan hanya barisan pegunungan biasa. Dalam catatan sejarah, musim dingin di sana bisa membunuh rombongan besar hanya dalam semalam. Tebing curam, jalur sempit, longsor, salju tebal, dan ancaman suku-suku pegunungan menjadikan jalur itu tidak ramah bagi rombongan kecil. Apalagi puluhan ribu prajurit, ribuan kuda, perbekalan, dan puluhan gajah. Namun Hannibal memahami dua hal penting. Pertama, jika ia berhasil melewati jalur mustahil ini, ia akan masuk ke Italia sebelum Roma siap, memaksa mereka berperang jauh dari pusat kekuasaan mereka. Kedua, ia percaya bahwa keberanian di jalur itu akan menjadi pondasi moral bagi pasukannya. Mereka akan bertempur seperti orang yang ingin membuktikan bahwa semua penderitaan itu tidak sia-sia. Rute itu hampir bunuh diri. Bahkan Polybius mencatat bahwa banyak prajurit mengira mereka tidak akan pernah kembali. Tetapi justru karena rute itu begitu sulit, Roma tidak akan pernah memprediksi serangan dari sana. Tidak ada pasukan Romawi yang ditempatkan untuk mencegah invasi dari Alpen. Tidak ada benteng, tidak ada patroli, tidak ada strategi pertahanan. Italia bagian utara pada masa itu hampir terbuka lebar. Hannibal melihat celah yang tidak dilihat siapapun, bahwa jalur yang paling berbahaya justru adalah jalur yang paling aman, karena musuh tidak pernah menyangka ada orang yang berani melaluinya. Dengan memadukan keberanian, kalkulasi dingin, intelijen yang cermat, tekad baja, Hannibal memutuskan bahwa inilah satu-satunya jalan untuk memukul Roma di tempat yang paling menyakitkan, di tanah mereka sendiri. Dan disinilah dari keputusan gila ini, kisah legendaris penyeberangan Alpen dimulai. Perjalanan yang mengubah bukan hanya arah perang Punisia kedua, tetapi arah sejarah dunia. Perjalanan Hannibal menuju Roma bukan dimulai di kaki pegunungan Alpen, tetapi jauh lebih awal di tanah Iberia, wilayah yang kini menjadi Spanyol, yang pada abad ketiga sebelum Masehi merupakan kekuatan militer dan ekonomi Kartago di luar Afrika. Setelah kematian Hamilcar Barca, ayah Hannibal, kekuasaan atas wilayah Iberia jatuh kepada Hasdrubal the Fair. Dan setelah Hasdrubal terbunuh tahun 221 sebelum Masehi, pasukan dengan suara bulat memilih Hannibal yang saat itu baru berusia sekitar 26 tahun sebagai panglima tertinggi. Keputusan ini bukan hanya karena ia pewaris keluarga Barca, tetapi karena para prajurit Iberia dan Afrika Utara benar-benar mencintai dan menghormatinya. Ia tinggal di antara mereka, makan bersama mereka, dan sejak kecil bergerak di medan perang seperti seorang prajurit sejati. Saat ia mengambil alih komando, kota-kota di Iberia bukan hanya wilayah kekuasaan, tetapi mesin ekonomi vital. Karena wilayah ini kaya dengan barang tambang dan pusat perekrutan pasukan, langkah pertama Hannibal adalah memantapkan tonggak kekuasaan Kartago di semenanjung itu. Ia melancarkan kampanye cepat terhadap kota-kota Iberia yang sebelumnya tidak sepenuhnya loyal pada Kartago. Salah satu penaklukan paling penting adalah kota Helmantika dan Arbukala, di mana suku-suku lokal memberikan perlawanan sengit. Namun Hannibal bertarung bukan sekedar dengan kekuatan, tetapi dengan kecepatan dan kecerdasan. Ia mempelajari pola serangan musuh, mengenali titik lemah mereka, dan memaksa mereka bertempur di medan yang ia pilih. Dataran terbuka, tempat kavaleri Numidia dan infanteri Afrika unggul. Kemenangan demi kemenangan ini membuat kota-kota di Iberia Timur, termasuk Saguntum, sekutu dekat Roma, mulai merasa terancam. Dan ketika Saguntum akhirnya jatuh setelah pengepungan panjang yang berdarah pada tahun 219 sebelum Masehi,
Roma murka. Pengepungan Saguntum itulah yang memantik perang Punisia kedua. Tetapi bagi Hannibal, itu adalah langkah yang tidak terhindarkan. Saguntum merupakan duri yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Begitu perang resmi meletus, Hannibal tahu bahwa Roma akan menyerang Iberia dan Afrika secara bersamaan. Namun, ia tidak benar bertahan. Ia ingin mengguncang jantung Roma sebelum Roma sempat menggerakkan kekuatannya. Untuk itu ia harus bergerak cepat. Ia berangkat dari New Carthage, kota pelabuhan utama Kartago di Spanyol, dengan pasukan berjumlah sekitar 90.000 infanteri, 12.000 kavaleri, dan 37 gajah perang. Tetapi perjalanan ini bukan parade militer. Ini adalah perjalanan melewati wilayah yang sebagian besar liar, penuh suku yang tidak dapat ditebak kesetiaannya, serta kondisi alam yang ekstrim. Langkah besar pertama adalah menyeberangi Sungai Ebro, batas alami wilayah Kartago di Iberia. Di sekitar sungai ini, suku-suku Iberia Utara memberikan perlawanan keras. Mereka bukan prajurit amatir. Banyak dari mereka terkenal sebagai petempur gerilya yang brutal. Hannibal harus bertempur berkali-kali hanya untuk menjaga pasukannya tetap bergerak. Di sisi lain, ia tidak ingin membantai semua suku yang melawan, karena ia tahu ia membutuhkan jalur logistik yang aman di belakangnya. Maka ia menggunakan perpaduan kekuatan, diplomasi, dan ancaman untuk menundukkan mereka. Beberapa suku dipaksa menyerah, sebagian dipaksa memberikan sandera, dan sebagian diberikan hak istimewa karena memilih bersekutu dengan Kartago. Ini adalah permainan politik setinggi strategi militer. Setelah melewati Ebro, ia maju ke utara, menuju dataran yang luas, hingga mencapai Sungai Rhone, salah satu rintangan alami terbesar dalam pegunungan Alpen. Disinilah sejarah mencatat salah satu manuver paling cerdik Hannibal. Roma mengetahui Hannibal bergerak dan mengirim pasukan di bawah Publius Cornelius Scipio untuk mencegatnya di Rhone sebelum ia menyeberang menuju Galia Timur. Jika si Scipio berhasil tiba lebih awal, Hannibal akan terjebak antara sungai besar dan pasukan Roma. Tetapi Hannibal bergerak lebih cepat. Ia tiba lebih dahulu di tepi Rhone. Namun mereka menemukan bahwa suku Galia di sisi sungai menolak membiarkannya menyeberang. Untuk menghadapi situasi ini, Hannibal menciptakan salah satu taktik paling terkenal dalam karirnya. Ia mengirim detasemen pasukan elit ke hulu sungai. Mengitari kamp Galia dan menyelinap ke belakang mereka tanpa terdeteksi. Setelah kelompok itu tiba di belakang posisi musuh, mereka membakar sinyal yang telah disepakati. Melihat api itu, Hannibal menggerakkan pasukan utamanya untuk menyeberangi sungai menggunakan perahu-perahu besar dan rakit improvisasi. Ketika pasukan Galia menyerbu untuk menghadang, mereka dikejutkan oleh detasemen Hannibal yang menyerang mereka dari belakang. Suku Galia panik, barisan mereka pecah, dan Hannibal berhasil menyeberangi Rhone tanpa kehilangan banyak pasukan. Namun, tantangan terbesar bukanlah suku Galia, tetapi gajah-gajahnya. Gajah perang Kartago adalah simbol kekuatan, intimidasi, dan sekaligus logistik yang paling sulit dalam sejarah militer kuno. Untuk menyeberangkan mereka, Hannibal membangun rakit raksasa dari kayu dan tanah, sehingga menyerupai permukaan tanah biasa agar gajah tidak takut. Rakit itu kemudian diseret perlahan ke tengah sungai. Beberapa gajah panik, tetapi gajah Afrika Utara yang lebih kecil dari gajah India jauh lebih agresif. Proses ini memakan waktu panjang, tetapi akhirnya seluruh 37 gajah berhasil menyeberang. Sebuah pencapaian yang di mata penulis sejarah Romawi dianggap hampir mustahil. Di sisi lain, Scipio tiba terlambat. Setelah mengetahui Hannibal telah menyerang Rhone, Scipio memutuskan kembali ke Italia untuk menghadang Hannibal dari depan. Sementara ia mengirim pasukan lainnya ke Spanyol. Tetapi keputusan itu justru membuat seluruh rencana Roma berantakan, karena ia tidak pernah membayangkan bahwa Hannibal
benar-benar akan mencoba menyeberangi Alpen. Sebelum mencapai Alpen, Hannibal harus membangun aliansi dengan suku-suku Galia di wilayah modern Prancis bagian selatan. Banyak suku di sana membenci Roma, dan Hannibal menjanjikan kebebasan serta pembalasan. Banyak yang bergabung dengannya, memperkuat jumlah pasukannya, tetapi tidak semua suku Galia ramah. Banyak yang melihat kedatangan Hannibal sebagai ancaman dan berusaha menyerang pasukannya pada jalur sempit dan batu. Disinilah keterampilan Hannibal dalam bernegosiasi dan membaca situasi benar-benar terlihat. Ia tahu kapan harus menawarkan hadiah, kapan mengancam, kapan bertempur, dan kapan menghindari konfrontasi. Dan setelah berminggu-minggu berbaris, bertempur, memenangkan pemberontakan, mengatasi kelaparan, dan menjaga agar berbagai etnis pasukannya tetap disiplin, pasukan Hannibal akhirnya tiba di kaki pegunungan Alpen. Dari sana, puncak-puncak putih menjulang setinggi langit. Udara lebih dingin, tanah lebih keras, dan jalur semakin sempit. Pasukan tahu bahwa apa yang menghadang mereka bukan hanya medan sulit, tetapi kemungkinan kematian. Namun, Hannibal dengan kebijaksanaan dan karisma yang membuatnya disembah oleh pasukannya, berdiri di depan dan menatap gunung itu dengan satu tekad. Rute bunuh diri inilah satu-satunya jalan menuju jantung musuh terbesar Kartago. Pada saat pasukan Hannibal tiba di kaki pegunungan Alpen, seluruh ekspedisi itu mulai memasuki babak yang bahkan para sejarawan Romawi, musuh politik Kartago, akui sebagai salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah militer manusia. Pegunungan Alpen pada abad ketiga sebelum Masehi bukanlah jalur wisata, bukan jalur perdagangan yang aman, dan bukan pula rute yang diakui aman. Tidak ada peta resmi, tidak ada penanda jalur, dan tidak ada informasi yang dapat diandalkan tentang kondisi alam yang sebenarnya. Bagi para prajurit Kartago, Afrika Utara, Iberia, dan Numidia yang terbiasa dengan panas, gurun, dan lembah, pemandangan batu raksasa yang bersalju ini tampak seperti dunia asing. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berjalan melalui pegunungan tertinggi di Eropa. Dan lebih gila lagi, bahwa mereka harus membawa gajah-gajah perang melintasinya. Para penulis Romawi seperti Livy menggambarkan Alpen sebagai monstrum naturae, monster alam yang bahkan rakyat lokal pun takut untuk memasukinya. Polybius yang lebih historis dan tidak terlalu dramatis tetap menggambarkan kondisi itu sebagai yang paling mengerikan bagi manusia manapun yang pertama kali melihatnya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, gunung-gunung itu jauh lebih liar daripada sekarang. Salju lebih tebal, jalur lebih runtuh, dan longsor lebih sering terjadi. Tidak ada jalan lebar, hanya tebing curam yang bisa runtuh kapan saja. Kabut pekat sering turun tiba-tiba, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Jika satu langkah salah, prajurit bisa jatuh ke jurang tidak berdasar. Bahkan hewan pengangkut yang paling kuat sekalipun sering terpleset. Saat pendakian dimulai, pasukan Hannibal harus menghadapi jalur yang sempit dan licin. Pegunungan itu tidak hanya menantang fisik, tetapi juga keberanian mental setiap prajurit. Mereka harus berjalan di tepi tebing setinggi ratusan meter, dengan angin dingin yang menerjang tubuh mereka. Banyak prajurit Afrika dan Iberia yang mulai mengalami radang dingin pada kaki dan tangan. Mereka tidak terbiasa dengan suhu di bawah 0. Namun Hannibal tahu, jika moral hancur, seluruh ekspedisi akan runtuh. Maka ia berjalan di barisan paling depan bersama para pengawal Numidia untuk menunjukkan bahwa bahkan komandannya pun menanggung penderitaan yang sama dengan prajurit terendah. Sebelum pasukan mencapai puncak, tantangan tiba dari area yang tidak mereka duga. Suku-suku gunung yang bermukim di desa-desa kecil di tebing. Para suku ini berbeda dengan suku Galia di dataran rendah. Tidak suka bernegosiasi, mereka melihat pasukan Hannibal bukan sebagai sekutu,
atau musuh politik, tetapi sebagai ancaman yang membawa kekayaan. Mereka mengetahui jalur curam yang dilewati Hannibal dan memanfaatkan posisi tinggi mereka untuk menyerang dari atas. Mereka bergulingkan batu-batu besar ke arah barisan Kartago di bawah, memaksa prajurit melindungi kepala mereka sambil mencoba menjaga keseimbangan di jalur sempit. Sebagian prajurit terpental ke jurang karena benturan atau kepanikan. Suasana itu kacau, suara prajurit berteriak, bercampur dengan deru batu runtuh, dan kabut tebal membuat sulit membedakan teman dan musuh. Hannibal tidak panik, ia membentuk formasi pelindung di beberapa titik jalur untuk menjaga agar pasukan tidak terpencar dan tidak terpelanting ke dalam jurang. Ketika serangan semakin intens, ia memutuskan strategi berani. Ia mengirim pasukan Numidia melewati jalur samping yang lebih kecil untuk menyerang balik dari belakang desa-desa gunung itu. Dalam beberapa jam, penduduk gunung dipaksa melarikan diri dan jalur kembali dapat dilalui. Namun, serangan itu meninggalkan luka mendalam. Secara harfiah dan psikologis, banyak prajurit terluka dan sebagian besar hewan pengangkut mulai kelelahan atau patah kaki karena jalur berbatu. Ketika pasukan akhirnya mencapai salah satu titik tertinggi dalam pendakian, sekitar 9 hari setelah mereka mulai naik, mereka disambut oleh pemandangan yang bagi Hannibal adalah motivasi murni. Dataran Italia yang hijau dan luas terlihat di kejauhan. Polybius mencatat bahwa disinilah Hannibal berkumpul bersama pasukannya, menunjukkan tanah musuh dan mengatakan, "Inilah tanah yang telah kita perjuangkan. Inilah Roma yang telah mencuri kebebasan kita." Ia menegaskan bahwa setelah segala penderitaan ini, mereka akan menuruni gunung menuju wilayah yang jauh lebih subur, lebih hangat, dan penuh peluang. Momen ini, menurut Livy, membangkitkan moral pasukan yang hampir runtuh. Namun pendakian hanyalah setengah dari mimpi buruk. Turunan dari Alpen bahkan lebih berbahaya. Jalurnya lebih licin, lebih sempit, dan lebih rawan runtuh karena sinar matahari mencarikan es siang hari yang kemudian membeku kembali malam hari. Beberapa jalur tertutup longsor yang besar baru saja terjadi. Disinilah tercipta salah satu legenda paling terkenal dalam sejarah Hannibal. Kisah bagaimana ia membelah batu besar untuk menciptakan jalan bagi pasukannya. Dalam catatan Polybius, Hannibal memberitakan prajurit menyalakan tumpukan kayu besar di atas batu yang menghalangi jalur utama. Setelah batu itu cukup panas, mereka menyiramnya dengan cuka untuk membuatnya retak. Apakah ini sepenuhnya akurat atau ada elemen dramatis penulis kuno? Bukan itu fokusnya. Yang pasti, Hannibal benar-benar mencari cara praktis untuk membuka jalur ketika pasukannya terjebak. Menunjukkan kreativitasnya dalam menghadapi hambatan yang tampaknya mustahil. Setiap langkah turun dari gunung diselimuti resiko. Banyak kuda dan bagal mati terjatuh. Beberapa gajah tergelincir dan terperosok dalam lembah yang tertutup es. Para prajurit yang telah kelelahan sejak pendakian kini harus tetap waspada. Tetapi ketahanan moral mereka terjaga oleh satu hal. Hannibal tidak pernah meninggalkan barisan. Ia selalu berada di depan atau di tengah pasukannya, memberi perintah sambil menahan rasa sakit dan dingin yang sama. Bahkan para sejarawan Romawi tidak bisa menyangkal kualitas ini. Livy menyebut Hannibal lebih tahan daripada manusia biasa, lebih cepat daripada prajurit terbaik, dan lebih tabah daripada pasukan paling keras kepala. Ketika pasukan akhirnya mencapai kaki pegunungan sisi Italia, setelah perjalanan total sekitar 15 hari di Alpen, mereka tampak seperti pasukan hantu. Dari sekitar 50.000 lebih pasukan yang mulai perjalanan dari Gallia, hanya sekitar 20.000 sampai 26.000 yang selamat. Namun mereka telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Roma. Mereka telah membawa perang ke Italia dengan cara yang akan mengubah sejarah selamanya.
Setelah perjuangan yang hampir tidak tertandingi di pegunungan Alpen, pasukan Hannibal akhirnya mulai menurun ke dataran Italia Utara. Mereka datang dari utara seperti bayangan perang. Pasukan yang selamat dari mimpi buruk gunung dan salju dengan tubuh kurus, luka di tangan, dan gajah-gajah yang selamat tetapi kelelahan. Dari awal sekitar 90.000 infanteri dan 12.000 kavaleri, jumlah pasukan yang tersisa jauh berkurang. Polybius mencatat bahwa hanya sekitar 20.000 hingga 26.000 prajurit yang selamat. Kebanyakan dari mereka infanteri inti Afrika dan Iberia, sementara kavaleri dan gajah menderita kerugian signifikan. Dari 37 gajah yang dibawa, sebagian besar tewas karena kedinginan, cedera, atau jatuh ke jurang. Tetapi mereka yang tersisa cukup untuk menciptakan efek psikologis yang luar biasa pada musuh Romawi. Kehilangan pasukan bukan hanya angka, tetapi juga ujian moral. Untuk menjaga semangat tempur pasukan yang tersisa, Hannibal kembali menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa. Ia berjalan di tengah barisan, menasihati, dan memberi semangat pada setiap unit. Ia berbicara pada prajurit Iberia dan Afrika, mengingatkan mereka pada sumpah mereka untuk membenci Roma, pada kehormatan keluarga Barca, dan pada semua penderitaan yang telah mereka lalui bersama. Ia menegaskan bahwa setiap langkah mereka menuruni gunung bukanlah akhir penderitaan, melainkan awal kemenangan yang akan mereka bawa ke tanah musuh. Dengan kepemimpinan seperti ini, pasukan yang lelah tetap disiplin, siap menghadapi pertempuran berikutnya, dan bahkan merasa bangga dengan pencapaian mereka melewati Alpen, sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan. Begitu mereka mencapai dataran Italia Utara, Hannibal tidak hanya menghadapi tanah baru, tetapi juga peluang baru. Wilayah ini dipenuhi suku-suku Gallia Cisalpina yang selama ini tunduk secara longgar pada Roma dan bahkan merasa tertekan oleh kekuasaan mereka. Hannibal segera memanfaatkan hal ini. Ia mengirim utusan dan diplomat untuk menjalin aliansi, menjanjikan kebebasan dan perlindungan bagi suku-suku yang mau membelut dari Roma. Banyak yang menyambutnya dengan sukacita. Mereka melihat Hannibal bukan sebagai penakluk biasa, tetapi sebagai pembebas dari cengkraman Romawi. Pasukan Hannibal diperkuat kembali, terutama kavaleri Gallia yang cepat dan efektif dalam serangan mendadak. Aliansi ini secara strategis penting. Mereka menambah jumlah pasukan, memberi informasi tentang medan, dan meningkatkan kemampuan Hannibal untuk melaksanakan taktik kejutan. Reaksi Roma terhadap kemunculan Hannibal dari utara adalah kepanikan. Senator dan jenderal, mereka tidak menyangka bahwa sebuah pasukan besar bisa muncul dari jalur yang dianggap mustahil. Mereka membayangkan Roma aman dari utara karena Alpen dianggap benteng alam yang tak tertembus. Namun kini, pasukan Kartago muncul tepat di jantung wilayah Italia. Dengan moral yang tinggi, gajah-gajah yang tersisa sebagai senjata psikologis, dan pengalaman tempur yang telah teruji dari medan Iberia, Rhone, dan pegunungan. Ketakutan dan kebingungan merasuki Roma. Pasukan pertahanan yang seharusnya siap menghadang Hannibal di utara belum sempat berkonsolidasi, sehingga Hannibal memiliki keunggulan strategis mutlak. Keunggulan ini segera diterjemahkan ke dalam kemenangan besar di medan perang. Salah satu kemenangan awal yang paling terkenal adalah pertempuran Trebia pada Desember 218 sebelum Masehi. Hannibal menggunakan pasukan yang tersisa dengan kecerdikan militer luar biasa. Ia menempatkan pasukan tersembunyi di hutan di sisi sungai, mengepung pasukan Romawi dari dua arah, dan memanfaatkan kavaleri Gallia untuk mengepung dari belakang. Hasilnya, pasukan Romawi yang jauh lebih besar dihancurkan, dan banyak yang tewas atau ditangkap. Tak lama kemudian, Hannibal menyiapkan serangan berikutnya, yang akan menjadi pertempuran Danau Trasimina pada tahun 217 sebelum Masehi. Di sini, ia sekali lagi menunjukkan jenius strategi yang lahir dari keberanian menyeberangi Alpen.
Hannibal menempatkan pasukan tersembunyi di lereng bukit dan hutan sekitar danau, menciptakan jebakan yang sempurna. Ketika pasukan Romawi bergerak melewati jalur sempit dan kabut, Hannibal memerintahkan serangan mendadak. Formasi Romawi terpecah, panik, dan dihancurkan hampir sepenuhnya. Kemenangan ini menjadi bukti langsung dari nilai strategis rute Alpen. Jika Hannibal tidak menyeberangi gunung-gunung itu, pasukan Romawi sudah siap menghadang di jalur biasa, dan peluang untuk memenangkan pertarungan kejutan seperti Trebia atau Trasimene akan hilang. Keberhasilan ini menunjukkan satu hal yang menakjubkan bagi para sejarawan. Meskipun korban di Alpen sangat besar, strategi jangka panjang Hannibal sangat berhasil. Kerugian fisik dan manusiawi yang diderita selama pendakian, penyeberangan sungai, dan pertempuran di gunung bukanlah kegagalan. Itu membentuk pasukan yang lebih tangguh, disiplin, dan siap menghadapi Roma di wilayah mereka sendiri. Setiap langkah berisiko yang diambil Hannibal dari Iberia, Rona hingga Alpen telah meletakkan dasar bagi beberapa kemenangan paling dramatis dalam sejarah militer kuno. Dan yang paling mengagumkan, ini semua dimulai dari ide yang dianggap gila oleh politikus Kartago dan mustahil oleh semua jenderal Romawi, menyerang Roma dari arah yang tidak mereka duga. Setelah kemenangan demi kemenangan di Italia Utara, dari Trebia hingga Danau Trasimene, dan kemudian Cannae yang terkenal, Hannibal berdiri sebagai sosok yang hampir menghancurkan Roma. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa satu jenderal dengan keberanian, kecerdikan, dan visi strategis yang luar biasa bisa menantang kekuatan yang tampaknya tidak tergoyahkan. Namun, meski ia menang di medan perang, Hannibal tetap menghadapi satu musuh yang tidak bisa ia kalahkan: keterbatasan sumber daya Kartago sendiri. Roma bukanlah musuh yang mudah menyerah. Setiap kekalahan membuat mereka belajar lebih cepat, memperkuat pasukan cadangan, dan menyesuaikan strategi. Hannibal tidak memiliki pasukan yang cukup untuk mengepung kota Roma dalam jangka panjang. Ia tidak memiliki armada laut untuk memotong jalur suplai, dan Kartago, meskipun kaya, terlalu jauh untuk mendukung ekspedisi besar di Italia. Bahkan jenius seperti Hannibal tidak dapat membawa fakta bahwa kemenangan yang gemilang di medan perang tidak selalu berarti kemenangan dalam perang secara keseluruhan. Ia harus menarik pasukannya menghadapi tekanan politik di Kartago, dan akhirnya setelah beberapa tahun dipaksa menghadapi keputusan sulit yang membatasi ambisinya. Para jenderal Romawi, termasuk yang paling keras kepala dan paling berpengalaman, mengakui kehebatan Hannibal. Marcus Claudius Marcellus menyebutnya sebagai master strategi tanpa tandingan. Polybius menulis bahwa tidak ada jenderal di dunia kuno yang menandingi kemampuan Hannibal untuk mengejutkan dan menipu musuh, membaca area, dan memanfaatkan kekuatan psikologis. Bahkan Livy, meskipun menulis dari perspektif Romawi, tidak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap kejeniusan Hannibal. Keberanian yang nyaris tak terukur, kreativitas dalam memimpin pasukan multietnis, dan kemampuan membaca area tempur menjadikan Hannibal bukan hanya musuh yang patut dihormati, tetapi legenda hidup yang melampaui zamannya. Salah satu alasan utama mengapa manuver Hannibal melalui Alpen masih dianggap monumental impossible hingga kini adalah kompleksitas logistiknya. Ia membawa puluhan ribu pasukan, ribuan kuda, dan 37 gajah melalui pegunungan tinggi dengan tebing curam, longsoran batu, salju tebal, kabut pekat, dan serangan mendadak dari suku-suku lokal. Setiap langkah merupakan risiko kematian yang nyata. Bahkan dengan teknologi modern, membawa rombongan besar hewan dan pasukan melalui jalur sempit, ekstrim, dan berbahaya menjadi tantangan luar biasa. Hannibal berhasil bukan karena kekuatan besar, tetapi karena keberanian, inovasi, dan kemampuan membaca area serta psikologi manusia dan hewan. Serta memahami psikologi. Keputusan gila untuk menyeberangi Alpen
bukan hanya aksi militer. Itu adalah titik sejarah. Ia mengubah cara Roma merencanakan pertahanan, memicu reformasi militer, dan menciptakan legenda tentang kekuatan strategi individu yang mampu menantang imperium. Dunia menyaksikan bahwa satu keputusan yang tampak mustahil dapat menghasilkan gelombang perubahan yang bertahan selama berabad-abad. Hannibal tidak hanya menjadi simbol perlawanan Kartago, ia menjadi simbol kecerdikan, keberanian ekstrim, dan tekad yang melampaui batas manusia. Ketika kita menutup kisah ini, penting untuk merenungkan pesan yang tersimpan. Sejarah bukan hanya soal kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang pilihan, risiko, dan visi. Hannibal memilih jalan yang hampir mustahil, dan melalui jalan itu, ia meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam sejarah dunia. Ia menunjukkan bahwa dengan keberanian, perhitungan, dan keberanian untuk menghadapi yang mustahil, satu orang dapat mengubah sejarah. Dan di dunia modern yang serba teratur dan terdokumentasi ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah keberanian seperti Hannibal masih mungkin? Apakah ada kesempatan bagi satu individu untuk menantang sistem besar dengan kecerdikan tekad yang sama? Atau apakah dunia saat ini terlalu kompleks, terlalu terkoneksi, dan terlalu terstruktur untuk kejeniusan seperti itu muncul lagi? Mari kita pikirkan, apakah mungkin Hannibal modern bisa muncul di abad ini? Dan jika iya, bagaimana ia akan menaklukkan Alpen pada zaman kita? Karena pada akhirnya, legenda Hannibal bukan hanya tentang gajah dan perang, tetapi tentang keberanian manusia untuk mengambil keputusan yang tampaknya mustahil dan mengubah sejarah selamanya. Dan terima kasih.